Senang bisa menjumpai saudara. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 25 sampai 29. Demikian bunyinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 12 tahun menjalani sebuah sakit itu bukanlah masa yang mudah untuk bisa dilewati. Perempuan ini dia berjuang dengan sebuah kondisi fisik yang lemas, dengan kondisi tubuh yang sudah tidak ada tenaga. Pendarahan, bagaimana kalau dibayangkan mungkin sudah pucat mukanya. Tetapi kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab, perempuan ini tidak menyerah dengan keadaannya. Dia terus berjuang selama 12 tahun. Dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Dia mencari tabib, dia mengeluarkan banyak uang hanya untuk bisa mendapat kesembuhan. Musuh terbesar dalam hidup itu bukanlah sesuatu yang datangnya dari luar kehidupan manusia. Tetapi musuh terbesar dalam hidup itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Saat orang itu harus berjuang melawan dirinya sendiri, itu adalah peperangan terbesar di dalam kehidupan. Rasa sakit yang ada dalam tubuh itu adalah peperangan yang harus dikalahkan supaya bisa mendapatkan sebuah kehidupan. Mungkin saudara pernah mendengar orang-orang yang mengalami kondisi secara fisik dia sakit, tetapi dia tetap berkarya di dalam kehidupan. Steve Jobs itu adalah seorang yang mengalami sebuah penyakit yang namanya disleksia, gangguan belajar dengan sulit untuk membaca. Ada sebuah kesulitan, tetapi itu tidak membatasi dia untuk tidak berkarya dalam hidupnya. Sampai akhirnya, sampai hari ini, namanya dikenal banyak orang. Seorang Beethoven, walaupun dia terkenal dengan karya musiknya, dia adalah orang yang mengalami kesulitan dengan pendengarannya. Seorang Stevie Wonder, dia adalah seorang penyanyi yang terkenal, seorang pianis yang terkenal. Tetapi yang terjadi adalah dia adalah orang yang mengalami gangguan dengan matanya. Dia adalah seorang tunanetra. Tetapi walaupun mereka ini adalah orang-orang yang mengalami secara fisik kekurangan, sakit, tapi mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka tidak menyerah dengan keadaan, tetapi justru berjuang melawan keadaan itu untuk bisa menjadi orang yang memiliki karya di dalam kehidupan. Perempuan ini 12 tahun dia menderita pendarahan, tetapi waktu dia mendengar berita tentang Yesus, pengharapannya muncul. 12 tahun yang dia jalani itu menjadi sebuah modal untuk dia tidak menyerah dengan keadaan. Sampai akhirnya dalam kondisi fisik yang sudah lemah, dalam kondisi fisik yang sudah lemas, dia berjuang untuk menerobos kerumunan orang banyak supaya bisa ketemu dengan Yesus. Dan akhirnya dia mendapat kesembuhan. Pesan penting buat kita hari ini adalah jangan mudah menyerah.
apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan sampai dikalahkan dengan keadaan, dengan kondisi. Berjuanglah. Kenapa? Karena kalau kita menyerah, maka kita sudah menuliskan sebuah kekalahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerah, berarti kita sudah kalah satu langkah di dalam kehidupan. Tetapi jikalau kita mulai berjuang, maka kita sudah menuliskan sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari berjuang, jangan menyerah. Tuhan adalah pribadi yang melihat tekad orang-orang yang tidak gampang menyerah. Dan akhirnya Dia akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus